Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatid, para hujjaj, para sepuh, bini sepuh, jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Barokah, juga tentunya yang kami hormati para bapak, para ibu jamaah Masjid Jami Al-Barokah yang alhamdulillah istiqomah mendirikan salat 5 waktu secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa pula adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadz zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Beliau adalah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan pagi yang alhamdulillah cerah dan sejuk ini, yakni hari Sabtu, bertepatan dengan tanggal 27 November 2021 atau bertepatan dengan 21 kalau tidak salah ya, 22 maaf, bertepatan dengan 22 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Kita awali pertemuan ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah Allah mudahkan segala urusan kita, utamanya dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala. Dengan keberkahan suratul Fatihah ini pula, yang sakit di antara kita, kerabat kita, keluarga kita, tetangga kita, semoga Allah sembuhkan dengan segera dengan keberkahan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi
وأهل بيتي ولمن دخل في بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Kita sambung dulu dengan membaca Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Hadis Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, atau kita kenal dengan sebutan Imam Nawawi. Lahirnya di kampung atau desa Nawa dekat kota Damaskus pada tahun 631 Hijriah. Beda dengan Syekh Nawawi, beliau lahirnya 1230 Hijriah, berarti selisihnya sekitar 600 tahun atau 6 abad. Jadi beda. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Imam Nawawi. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani lahir di kampung Tanara, Serang, Banten. Kalau ini Imam Nawawi, penyusun kitab Riyadhus Shalihin, lahir di kampung Nawa dekat kota Damaskus. Sama-sama ini ahli hadis, juga ahli fikihnya mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kita mengkaji kitab-kitab karya ulama, apalagi isinya adalah hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berharap keberkahan. Berkah itu adalah ziyadatul khair, kata Imam Ghazali, tambah-tambah nilai kebaikan. Yaitu mudah-mudahan walaupun ada saja lupanya, tapi ada kebaikan, ada keberkahannya, bahwa kita pernah mengaji karya-karya para ulama. Alhamdulillah. Baik, masih di bab tentang jujur atau benar. Masuk ke dalam hadis nomor 5 al-khamisu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari salah satu sahabat Nabi yang begitu dekat, namanya Abu Hurairah. Itu panggilannya, katelahna Abu Hurairah.
Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Itu nama lengkap beliau setelah masuk Islam. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai Abu Hurairah. Qala, Sayyidina Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah bersabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, goza nabiyyun, goza pernah melakukan satu peperangan. Ini Nabi sedang berkisah tentang Nabi terdahulu. Nabiyyun, seorang nabi. Ada seorang nabi yang melakukan peperangan, di mana nabi itu minal anbiya'i, dari kalangan para nabi, sholawatullahi wassalamuhu alaihim, semoga rahmat Allah dan salam sejahteranya untuk beliau-beliau tersebut, untuk para nabi. Kalau seorang alaihi salam atau alaihi salatu wassalam. Kalau kebanyakan seperti ini, bisa alaihimus salatu wassalam, bisa sholawatuhu atau sholawatullah wassalamuhu alaihim. Artinya semoga rahmat Allah dan salam sejahteranya alaihim, kepada mereka, teruntuk para nabi. Di mana ada pernah terjadi seorang nabi dari kalangan para nabi terdahulu melakukan peperangan. Liqaumihi, faqala liqaumihi, lantas nabi itu bersabda liqaumihi, kepada kaumnya. Apa kata nabi itu? La yatba'ni rajulun malaka bud'amra'atin. La yatba'ni, taba'a artinya mengikuti. Dalam surah Yasin ada ittabi'u man la yas'alukum gimana? Ajrau. Ittabi'u man la yas'alukum ajrau wa hum muhtadun. Ittabi'u, ikutilah oleh kalian. Terus ittabi'u malla yas'alukum, orang yang tidak minta ajran, kuliah. Apa kuliah? Ya, ujroh. Kalau mau ikuti kayak gitu, orang yang ikhlas, nggak minta. Wahum dan mereka mendapatkan hidayah. Gitu. Nah, taba'a itu mengikuti. La yatba'ni, jangan mengikuti. Rajulun, seorang laki-laki, malaka yang memiliki bud'amra'atin, yang memiliki bud'a itu secara bahasa dikaitkan dengan imro'ah, kemaluan wanita. Maksudnya adalah yang baru saja selesai menikah. Itu maksudnya. Jangan ikut berperang denganku laki-laki yang baru saja menikah, pengantin baru gitu. Wa huwa yuridu, sedangkan ia, yakni si rajul laki-laki tadi yang baru menikah itu, yuridu, berkehendak, berkeinginan, ayyabniya, untuk ya ayyabniya biha. Secara bahasa bana itu bangun, membangun rumah tangga, keluarga, punya anak itu. Wa huwa yuridu ayyabniya biha walamma yabni biha. Sedangkan ia bermaksud setelah menikah itu dia hendak masuk tidur dengan istrinya, walamma baini biha itu, tetapi masih belum lagi masuk tidur dengannya. Nabi ini kemungkinan nih, dulu itu ada
sepeninggal Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, itu ada nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Ada Nabi Samuel, ada nabi itu. Kalau nabi ada 124.000, Rasul ada 313 Rasul. Namun yang wajib kita kenali secara tafsir, secara terperinci cuma 25. Nah itu di kalangan Bani Israel setelah Nabi Musa wafat ada nabi-nabi. Termasuk juga ada yang nabi kemudian menunjuk namanya itu Tolut. Kemudian Tolut menjadi raja. Adalah yang kemudian menjadi nabi dan kemudian melanjutkan perjuangan Tolut. Namanya Daud. Nabi Daud alaihissalatu wassalam yang merupakan ayah dari Nabi Sulaiman. Nah, dimungkinkan ini nabi adalah dari kalangan Bani Israel. Cuma bedanya dulu di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum ada kebolehan dari kalangan para nabi terdahulu itu menggunakan namanya itu harta rampasan perang. Cuma beda di situ. Nah, ini nabi tersebut ketika hendak berperang bilang kepada umatnya, kepada kaumnya, ayo berperang, tapi yang baru nikah, yang baru mau punya anak, mendingan nggak usah ikut. Gitu. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa sukufaha. Dan tadi satu, jangan ikut bersamaku berperang orang yang baru menikah. Intinya begitu. Wala ahadun yang kedua, dan jangan pula mengikuti siapa? Ahadun seseorang. Bana buyutan, yang bana itu membangun, pembina itu kan pembangun ruh, yang memberikan nasihat untuk spiritual orang-orang yang menjadi pengurus, namanya pembina. Jadi bina itu bahasa Arab, membina bahtera rumah tangga, berarti membina itu membangun. Man bana masjidan, barang siapa yang membangun satu masjid, banallahu, Allah akan membangun lahu baginya baitan fil masjid, satu rumah di masjid. Jadi bana itu membangun. Kita walaupun nggak membangun dari nol, nyumbang satu sak semen, itu juga termasuk dari hadis itu. Ya, apalagi bapak tiap hari, tiap Jumat mengeluarkan rupiah, kalau dihitung-hitung lebih dari satu sak semen, bagus. Ya, makanya nih kita dukung supaya masjid yang kita cintai ini berwujud megah dan nyaman untuk kita gunakan sholat berjamaah. Ya. Nah, bana itu membangun. Jangan ikut dalam peperangan ini seseorang yang sedang bana buyutan, membangun apa buyut? Jamak dari baitun. Baitun itu rumah. Mabit, bermalam. Jangan pula ikut bersamaku berperang orang yang sedang membangun rumah. Lam yarfa sukupa, dan belum pula secara bahasa ropa itu ngangkat. Sukupa sakun itu atap. Kira-kira apa maksudnya? Belum selesai, sampai belum naik apa itu ke atas tuh. Kalau kita kan pondasi, belum naik pondasi, belum rampung bangunannya, kira-kira begitu. Itu yang kedua. Jangan ikut berperang deh. Orang yang lagi bangun mah kalau belum beres bangunannya. Wala ahadun, dan tidak pula atau jangan mengikuti perang bersamaku ahadun seseorang ishtara ghanaman, yang membeli seekor kambing, au khalifatin, atau unta yang sedang bunting. Sedang bunting itu sedang hamil, rene, wa huwa yantadhiru aulada, sedangkan
dia menantikan, menunggu kelahiran auladaha, anak-anak itu ternak yang dibelinya. Kalau yang baru beres beli apa? Kambing atau unta yang sedang bunting, gak usah ikut berperang. Udah tuh, fokus aja. Gitu. Jadi kenapa ini Nabi mengatakan demikian? Karena kalau sedang sibuk dengan urusan dunia, kemudian diajak dalam urusan akhirat, seperti jihad fi sabilillah. Karena yang akan dilakukan ini apa? Jihad, berperang di jalan Allah. Ya. Di mana para nabi terdahulu, termasuk nabi yang menyampaikan demikian, bahwa nabi tersebut memiliki kebijaksanaan. Meskipun ya jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah, li'ala'i kalimatillah, menegakkan agama Allah, tapi nabi tersebut melarang orang yang baru menikah dengan seorang perempuan dan belum berkumpul dengannya untuk ikut berperang. Nabi ini juga melarang orang yang sedang membangun rumah dan belum memberi atap, belum rampung, belum selesai untuk ikut berperang. Dan melarang orang yang membeli kambing dan atau unta yang sedang hamil untuk ikut berperang. Kenapa? Orang baru nikah sibuk dengan istri yang belum digaulinya, sehingga pasti kalau dia berperang, dia akan merindukan dan ingat terus kepada istrinya. Orang yang membangun rumah dan belum memberi atap di atasnya atau belum selesai, itu dimungkinkan sibuk dengan rumah yang ingin ditempatinya. Meskipun sedang berperang, khawatir pikiran dan fokus konsentrasinya ingat kemana? Ke rumah. Orang yang punya kambing, punya unta yang sedang hamil, ya kalau zaman dulu kan beneran ditungguin itu. Kalau kita kan bodoh amat ya. Beda lagi mungkin 20 tahun ke belakang, ini masih kampung, bener-bener masih asli, masih ada kandang kambing. Kita punya kambing beneran, karena memang mungkin itu jadi penghasilan kita. Ditungguin. Kalau diajak berperang, khawatir apa? Khawatir kepikiran terus. Nah, dalam berjihad, seseorang itu harus segar, longgar, dan tidak punya tugas-tugas selain saat itu kudu sedang jihad. Gitu. Karena memang agama kita mengajarkan fa innamal usri yusrun fa idza faradta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, dari satu pekerjaan, fansab, maka kerjakanlah urusan yang lain. Dalam agama kita tidak ada istilah nganggur, nggak ada. Dalam ibadah, amal soleh, amal ketaatan, berdasarkan ayat ini fa idza faragta fansab, itu nggak ada yang namanya kita nganggur. Paling banter istirahat juga supaya bisa kita leluasa, seger, kuat melakukan ibadah selanjutnya. Begitu. Nah, yakni dalam ayat ini fa idza faragta fansab, Allah seakan-akan ingin bilang begini, yakni jika kamu selesai dari urusan dunia dan kamu tidak sibuk dengan urusan dunia itu, maka segeralah mengerjakan ibadah. Termasuk juga nih, mohon maaf, dalam kaitan dengan sholat itu ada kebijaksanaan. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Sayyidah Aisyah pernah dengar begini kata Nabi, la sholata bihadratit ta'am, tidak ada sholat, secara bahasa dulu, la sholata, tidak ada sholat bihadratit ta'am, ketika makanan telah hadir, telah dihidangkan, walau wa yudafi'ul akhbathan,
Juga tidak ada sholat bagi orang yang menahan kencing atau ingin buang air besar. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya apa? Kita mau sholat, satu sisi yang lain memang lapar perut kita, makanan sudah terhidang, waktu sholat masih panjang. Kalau kita sholat ini nggak akan fokus. Kalau sholat nggak akan khidmat karena lapar. Jadi karena lapar, karena pikiran ke makanan. Maka dalam hal ini Nabi membolehkan kita apa dulu? Makan dulu. Ya kecuali kalau misalnya bapak belum lapar walaupun makanan sudah hadir, sholat dulu, ya bagus, gitu. Ya. La sholata, di sini tidak ada sholat, maksudnya bahwa kita ketika ada makanan maka pilihannya silahkan mau pilih yang mana. Ada hadis yang mirip dalam riwayat Imam Anas bin Malik. Rasul bersabda, "Idza quddimal asya," apabila telah dihidangkan al-asya, makan malam. Disebut isya itu karena pas waktu asya, waktu makan malam, awadang lah namanya. Fabda'u bihi, maka dahulukanlah itu makan malam. Kalau makan malam sudah terhidang, tersedia. Apalagi kalau waktu sholat isya panjang, tidak panjang gitu. Fabda'u bihi qabla an tusallu, sebelum kalian mendirikan sholat. Sholat al-maghrib, sholat maghrib. Kalau ini sholat maghrib. Wala ta'jalu an asyaikum, dan tidak perlu pula tergesa-gesa, terburu-buru dalam nyantap makan malam kalian. Dari dua hadis ini ada kaitan dengan hadis tadi. Kalau dalam sholat makanan sudah hadir dan kita lapar, makan. Atau enggak lapar pun, di hadis kedua makan aja karena makanan sudah terhidang. Termasuk tadi wala huwa yudafiul akhbatan. Jangan sholat dalam kondisi menahan pengen buang hajat, pengen kencing, pengen kentut. Kecuali kalau sedang sholat menjelang selesai, maka tahan semampu kita selama tidak memadaratkan kita, tidak membahayakan kita. Makanya makruh sholat sedangkan dia menahan ingin buang hajat. Buang hajat aja dulu. Pengen kentut aja dulu, kencing aja dulu, gitu. Termasuk juga ibu-ibu jangan sampai mau sholat sambil ninggalin masak sesuatu yang kalau nanti sudah matang, si ibu itu akan fokus ke situ, tidak khusyuk. Nah, yang demikian ini kalau dikaitkan dengan tadi, jangan ikut jihad deh kalau kamu masih ada urusan dunia yang lain, yang itu kalau kamu ikut dalam berperang kamu akan terganggu kekhusyuan. Tuh, padahal sholat, ya sholat di situ ada kemiripan dengan jihad. Kemiripan apa? Ya udah, kamu yang baru nikah, kamu dengan istri kamu saja dulu. Ya. Kamu yang sedang bangun rumah, beresin aja dulu. Kamu yang baru beli kambing dan atau apa tadi? Unta yang bunting, beresin aja dulu, gitu. Karena ya ini manusia ketika melakukan ketaatan, dia harus mengosongkan hati dan badannya untuk ketaatan, sehingga ketika mengerjakannya dia fokus kepada ketaatan itu, bisa nina, bisa lapang dada, gitu. Ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Fagoza, lantas Nabi itu berperang. Ini berangkat perang. Setelah menyampaikan tadi,
Fadana minal qaryah, maka ketika mendekati ini Nabi al-qaryah, minal qaryati, daripada satu kampung, satu perkampungan atau satu desa, salatal asri au qariban min dzalika, di mana itu di waktu salat asar, au qariban min dzalika, atau sudah dekat dengan waktu itu, ya kisaran jam 3:30 atau jam 4 sore. Faqala, karena melihat ini sudah sore dan kemungkinan sebentar lagi mendekati beberapa jam menuju waktu maghrib. Waduh, sedangkan berperang belum selesai ini, bagaimana? Faqala, lantas Nabi itu berkata, li syamsi, kepada matahari. Bayangin, ini Nabi berkata kepada matahari, ya, innaki ma'muratun, matahari, aku tahu, innaki, sesungguhnya kamu, ma'muratun, diperintahkan. Diperintahkan apa? Untuk berputar sesuai dengan tempatnya. Dalam surah Yasin ayat 38 Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Shadaqallahul azim wal makna Allahu a'lam bimuradi. Ya, kita kudu tahu apa yang kita baca, ya. Kita paham apa yang kita baca. Wasyamsu, dan matahari, tajri, berjalan, limustaqarrillah, li bimakna fi, pada tempat edarnya. Berarti matahari itu punya tempatnya, tidak akan keluar dari tempat edarnya. Karena itulah ada para ulama dulu yang menghitung pergerakan benda langit selama, menurut satu riwayat, 17-an tahun. Dulu di zamannya cucunya Timur Leng, itu para sarjana berkumpul mencatat pergerakan langit, benda-benda langit, ya, dari tahun ke tahun, dan itu dijadikan sebagai data empirik untuk menghitung tanggal-tanggal. Makanya ada ilmu hisab, ada ilmu falak, dan itu hampir mendekati, tinggal disesuaikan dengan ru'yatul hilal. Jadi kalau kita itu bukan sekedar hisab, tapi juga ru'yatul hilal, melihat, mengobservasi anak bulan kalau mau menunggu 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah. Kenapa? Karena 3 waktu tersebut berkenaan dengan waktu pelaksanaan yang sangat penting. Idul Fitri itu 1 Syawal, Idul Adha berarti menghitungnya bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 tetap untuk mengetahui tanggal 10-nya, dan Lebaran, Ramadannya 1 Ramadan. Gitu. Jangan juga jadi nyinyiran, orang lain udah ke bulan, ini masih ngintip bulan. Nggak begitu. Kita punya cara ketentuan dalam syariat, ya. Sumu li ru'yati, ada dalilnya. Jadi jangan nyinyir, ya. Tapi ilmu hisab itu ada, karena memang tadi wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Dzalika, yang demikian itu, ya, demikianlah taqdirul azizil alim, ketetapan Allah al-aziz yang maha perkasa, al-alim yang maha mengetahui. Nah, matahari kita ketahui bergerak, beredar itu atas ketentuan dan perintah siapa? Allah. Makanya kata Nabi tersebut kepada matahari, innaki ma'muratun, sesungguhnya kamu, ya betul, itu diperintahkan untuk beredar. Tapi apa kata si Nabi tersebut, sang Nabi tersebut, wa ana ma'murun, sedangkan aku juga diperintahkan. Diperintahkan apa? Untuk berperang di jalan Allah, jihad fi sabilillah.
Alhamdulillah. Si itu diperintahin, saya juga perintahin, sama-sama dah. Kira-kira begitu. Maka Nabi ini berdoa meminta kepada Allah. Allahumma bisha alaina. Ya Allah, tahanlah jalannya matahari ini alaina, di atas kami. Tahan, jangan dulu gelap, jangan dulu maghrib. Bisa ya, Nabi mintanya kepada Allah. Ya, kita kalau minta bisa enggak? Ya Allah alam, kita bukan Nabi. Minta yang terbaik. Mau hajat, ya Allah jangan hujan. Nah, minta yang begini, ya Allah minta lancar, minta berkah. Ya, kalau bisa mah hujannya, kalau mau nih hujannya dipindahin dulu kepada yang membutuhkan. Kira-kira begitu. Ya, jangan sampai ya Allah jangan hujan, nolak rezeki itu. Ya, kita bisa mendoakan rezeki itu dipindahkan dulu ke tempat yang lebih membutuhkan. Ya, walaupun ternyata hujan nih, ya alhamdulillah, disyukuri saja. Yang penting sebagaimana doanya, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Jangan ngedumel. Ya, hujan deh. Dan begitu. Hujan itu salah satu anugerah Allah. Yang keduanya adalah bisa jadi itu adalah kesempatan kita untuk berdoa dan diijabahi doa kita di waktu turunnya hujan. Jangan suudzon gitu ya. Kadang-kadang begitu, rek kondangan, hujan ya. Gitu ya. Kan kita nggak tahu ada hikmah apa selain dua hal tadi. Coba kalau misal kita maksain, kita celaka. Kita maksain ternyata tadi di jalan tol ada kecelakaan. Coba kalau kita ada di waktu itu, maksain, celaka. Allah selalu punya hikmah yang terbaik buat kita. Maka jangan suudzon, jangan buruk sangka kepada Allah. Fahubisat. Setelah berdoa, ya Allah, tahanlah jalan matahari itu di atas kami. Fahubisat. Ya. Hubisat. Kemudian ditahan itu matahari oleh siapa? Allah. Kayak-kayaknya ditahan tuh, kita ngelihatnya, kok lama amat. Kadang-kadang perasaan kita begitu. Ya. Ini juga sama, ditahan itu matahari sehingga terangnya lebih lama. Ya, hatta, sampai kapan itu ditahan matahari? Hatta fatahallahu alaih, sehingga Allah memberikan fataha. Secara bahasa buka, maksudnya adalah kemenangan. Makanya Nabi dulu di tahun 8 Hijriah bulan Ramadan ada namanya Fathu Makkah. Dikuasai dan dimenangkannya kembali kota Makkah oleh umat Islam. Itu terjadi pada bulan Ramadan sekitar tanggal 20 tahun 8 Hijriah. Namanya Fathu Makkah. Jadi ditahan tuh matahari, masih terang. Supaya apa? Bisa berperang. Ya kalau gelap, ya nggak bisa ngelihat, nggak jelas. Ya. Ini pokoknya ditahan matahari. Hatta fatahallahu alaihi, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada Nabi tersebut. Fajama'al ghanaimah. Nah, ini yang jadi fokusnya. Selesai perang dan dimenangkan oleh Nabi tersebut. Ya. Seperti halnya tadi saya cerita bahwa ada Nabi terdahulu, yakni setelah Nabi Musa wafat, itu ada beberapa Nabi yang melanjutkan dari kalangan Bani Israel. Ya. Ada yang berpendapat Nabi itu adalah Yusha, kemudian dilanjutkan lagi oleh tadi saya bilang Nabi namanya Samuel. Juga ada nabi-nabi lainnya. Ini beberapa riwayat, diantaranya disebutkan dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam Ibnu Katsir. Juga beliau berkisah dalam kitab Qasasul Anbiya. Gitu ya. Jadi waktu itu ngeyelnya Bani Israel lah. Ngerti kan ngeyel Bani Israel? Kayak dulu minta
ditunjukkan bagaimana cara mengetahui siapa yang membunuh laki-laki yang meninggal di kalangan Bani Israel. Dikasih tahu suruh apa? Nyembelih sapi, nggak langsung dikerjain, nanya umurnya. Udah dikasih tahu umurnya, awanum baina dzalik, tengah-tengah, tidak tua tidak muda, nggak langsung dikerjain. Lalu nanya lagi, apa sekarang warnanya? Dikasih tahu lagi, sofra faqiul launu tasurnadin, kuning kemas-kemasan, yang orang melihat itu senang. Nggak langsung dikerjain. Nanya lagi, dikasih tahu musallamah, yang sehat selamat, nggak pernah dipakai bekerja. Kan hampir susah itu, hampir aja nggak dikerjain. Nah, ngeyel juga ketika dulu mereka itu kan di zaman Nabi Musa ada tanah yang dijanjikan namanya Palestina. Mereka ingin menguasai itu. Nanya, minta ditunjukkan agar dapat memimpin kepada Nabi, juga kepada Nabi setelah Nabi Musa. Dikasih tahu bahwa yang akan memimpin itu namanya Tolut. Siapa? Tolut. Wah, enggak, ngapain Tolut katanya? Kenapa enggak kami saja? Kata Allah dalam ayat itu, bastatan fil ilmi wal jism. Kelebihan itu Tolut adalah memiliki kelebihan fil ilmi, dalam ilmu, wal jism, dan dalam fisik. Jadi memang pemimpin itu harus begitu. Dan kemudian untuk mengalahkan seorang namanya Jalut. Jalut itu kalau di bahasa sekarang Goliat, gitu tuh. Gitu. Nah, ngeyel itu Bani Israel. Ya. Bani Israel ini ngeyel. Jadi mereka ditunjukin apa? Minta Nabi, tapi minta kepada Nabi ditunjukkan seorang raja, seorang pemimpin, dikasih siapa? Tolut, mereka tidak mau gitu. Ketika sudah berperang pun mereka ngeyel lagi. Kenapa? Kata Tolut, jangan minum kecuali cuma seceduk saja. Tapi mereka ngeyel lagi. Ya, ngeyel, malah semuanya pada minum. Gitu ya, pada minum. Itu makanya dulu itu yang ikut berperang jumlahnya cukup banyak. Dari sekitar 60 atau 70 ribu pasukan, bukan sedikit Pak, 60 sampai 70 ribu pasukan itu yang nurut hanya 4 ribu. Katakanlah kalau 60 dikurangi 4 ribu, sisanya berapa? 5 ribu? Berapa? Berapa? 56 ribu. Itu yang nggak nurut. Yang nurut, yang sabar, yang 4 ribu. Mereka 4 ribu ini yang patsun, yang patuh kepada pimpinan dan bersabar. Karenanya dalam rangkaian ayat 245, 244 ini ada ayat doa Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doa ketika terjadi di masa peperangan Raja Tolut. Raja Tolut ini di zaman sebelum Nabi Daud. Karena kemudian menurut satu riwayat Nabi Daud ini, Nabi Daud dulu juga Pak, saya senang kalau bercerita, Nabi Daud ini dulu masih anak muda, si ABG lah, pengen ikut berperang. Sampaikanlah keinginan kepada Raja Tolut, kamu masih anak-anak. Enggak, dia dipersilakan karena sudah ABG. Apa kemahirannya? Kemahirannya kayak kita pakai ketapel, nyampe ke orang-orang yang menjadi musuhnya, meninggal. Termasuk yang membunuh Raja Jalut, ya, lawan daripada Tolut itu siapa? Itu Daud, Nabi Daud alaihissalam, belum jadi nabi waktu itu. Maka kemudian karena kecerdasannya, kepintarannya, menurut satu riwayat Daud ini dinikahkan dengan salah satu putrinya Raja Tolut. Gitu, cerdas, pinter, ya. Yang kemudian melahirkan anak namanya Raja atau Nabi
Sulaiman. Yang kemudian Sulaiman juga menaklukkan apa itu? Ratu Balqis gitu ya. Nah, beres peperangan, kembali ke hadis ini, fajama'al ghanaima. Beliau Nabi yang sedang dikisahkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad ini, dikisahkan beres perang mengumpulkan al-ghanaim. Al-ghanaim jamak dari ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Kumpulin harta rampasan perang. Faja'at, ingat tadi di zaman sebelum Nabi Muhammad belum ada ketentuan mendapatkan harta rampasan perang. Sehingga kalau ngambil harta rampasan perang itu datang api. Ngapain? Memakan itu harta rampasan perang yang diambil, yang bukan haknya. Fajama'al ghanaimah. Nabi mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang. Ya. Faja'at, lalu tiba-tiba datang apa? Yakni an-nar. Api datang. Ngapain? Litakulaha, untuk memakan harta rampasan tersebut. Ya. Falam tat'amha, tetapi ia tidak suka memakannya. Ya. Faqala, ketika melihat fenomena ada api datang mau melalap apa? Ghanimah atau rampasan perang. Faqala, Nabi itu berkata, inna fikum gululan. Kepada kaumnya Nabi ini bersabda, sesungguhnya fi, padakum kalian atau di antara kalian, gululan. Gululan di sini maksudnya adalah orang yang melakukan kezaliman, gitu ya. Jadi gulul di sini bukan arti berlebihan. Ya, maksudnya adalah bisa saja melampaui batas, melakukan dosa. Sesungguhnya di antara kalian, dari kalangan kalian ada yang gulul, dalam arti menyembunyikan harta rampasan perang. Wah, ada nih dari sekian ribu itu, oh banyak pak. Kita aja satu RW 400 kakak, ya. 400 kali 2 misalnya minimalnya 800 orang, 800 jiwa misalnya, hampir 1000. Ini 4000, 4 RW kira-kira begitu kan? Ya, kira-kira bisa satu desa. Sesungguhnya di antara kalian ini ada yang menyembunyikan harta rampasan perang. Falyubayyi'ni, maka coba berbaiatlah kepadaku sebagai bentuk janji setia kepadaku. Ya, falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun. Coba berbaiatlah kepadaku. Ya, min kulli, dari setiap qabilatin, satu kelompok, satu qabilah, rajulun, seorang. Nih, dantonnya komandan peleton menghadap saya, berbaiat, berjanji sumpah setia bahwa kamu mengikuti saya, taat pada saya, dan tidak akan mengambil harta rampasan perang. Falaziqat yadu rajulin biyadihi. Lalu ada seorang laki-laki, dia berjabat tangan dengan Nabi, dan apa? Laziqat yadu rajulin biyadihi. Dia itu tangannya lekat. Lekat itu apa berarti? Nempel. Kayak ada lem itu, nempel. Kenapa ini? Lalu kata Nabi tersebut, faqala, Nabi itu berkata lagi, fikumul gulul. Nih, kamu nih, dari kalangan kamu, anggota kamu pasti ada yang ngambil harta rampasan perang. Ini kan sedang ngomongin asidku, jujur, ya kan? Benar. Falyubayyi'ni qabilatuka. Maka coba hendaklah seluruh, sekarang disuruh semuanya. Coba fal yubayyi'ni qabilatuka. Hendaklah seluruh orang dari qabilahmu, dari seluruh kelompok kamu itu apa? Berbaiat kepadaku, sumpah setia kepadaku. Falaziqat yadu rajulaini aw thalathatin biyadi. Lalu ada dua, menurut riwayat lain 3 orang yang tangannya itu nempel, lekat dengan Nabi. Faqala,
Jadi katakanlah dari 4.000 itu, kalau ini 4.000 misalnya, yang 1.000. Wah, dari kalangan kamu nih, dari 1.000 ini ada bagi-bagi lagi. Ada di bawah Danton, ada Danionnya, misalnya komandan batalionnya. Sini perwakilannya. Jabat tangan lagi. Wah, kamu nih, dari kalangan kamu nih kayaknya nih, kira-kira begitu. Fikumul gulul, dari kalangan kamu nih ada yang mengambil harta rampasan perang tanpa hak, nggak jujur. Faja'u bi ra'sin mitli ra'si baqarin minadz dzahab. Iya, ternyata Pak. Apa? Mereka dari kabilah itu, katakanlah tadi saya contohkan ada komandan peleton, ada batalion lebih bawah itu ya maaf. Ada komandannya memanggil lagi komandan pasukannya, dapat ketahuan bahwa ini orang, faja'u, maka datanglah mereka itu biroksin mitli roksi bakaratin, membawa sebuah bungkusan kepala besar sebesar roksi bakaratin. Bakar itu apa? Lembu sapi. Minadz dzahab, dari emas. Ternyata ada Pak yang nyuri, yang ngambil harta rampasan perang sebesar kepala sapi. Yang itu ternyata adalah emas. Bayangin, emas sebesar kepala sapi. Ya, kita emas segini aja bisa 2 sampai 3 kilo 3 gram. Fawadauha. Dan ternyata itu yang disembunyikan ya. Yang disembunyikan antara rampasan perang itu berupa apa? Emas sebesar kepala sapi. Fawadauha, lalu diletakkanlah benda tersebut, yakni emas. Faja'atin nar, maka datang api. Fakalatha, lantas api tersebut memakan harta rampasan tersebut. Masya Allah. Thumma ahallallahu lana al-ghanaimah. Kemudian ini Nabi ya. Kemudian ahallallahu lana, Allah menghalalkan untuk kita al-ghanaimah, harta rampasan perang. Di zaman Nabi Muhammad dibolehkan harta rampasan perang, tapi ada bagian-bagiannya. Itu yang pernah saya ceritakan itu tuh dulu ada OKB di usai perang Badar. Karena setelah mendapatkan harta rampasan perang, baik OKB, orang kaya baru, yang kemudian itu dimanfaatkan peluang tersebut oleh siapa namanya, Abdurrahman bin Auf, menjadi pengusaha. Jadi kata Nabi, tsumma halallahu lanal ghanaim, kemudian Allah menghalalkan, membolehkan untuk kita al-ghanaima, yakni harta-harta rampasan perang. Itu ro'a dhafana wa ajazana fa'ahallaha lana. Dikala Allah mengetahui betapa dhaif, lemah ya, kelemahan kita semua. Oleh karena itu, karena kita butuh, memiliki kekurangan, kelemahan segi ekonomi, maka Allah menghalalkan itu untuk kita. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, apa fokus daripada hadis ini? Ya. Hadis ini ingin berbicara bahwa kita mesti jujur. Apa yang dilakukan oleh pasukan Nabi yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW ini menggambarkan bahwa ada orang yang tidak jujur. Ingat, orang yang berbohong, dia sama dengan membohongi satu, dirinya sendiri. Kalau orang lain, 2 orang lain. Dan bisa jadi dia menganggap membohongi Allah, padahal Allah tidak bisa dibohongi. Ingat ketika ada ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Yukhadi'una Allah, mereka orang-orang munafik
Abdullah bin Ubay bin Salul yang dijelaskan itu, yang pura-pura masuk Islam. Mereka berusaha menipu daya Allah. Walladzina amanu, mereka juga berusaha menipu orang-orang beriman. Ya Nabi Muhammad, ya para sahabat. Padahal apa? Wa ma yakhda'una illa tidaklah mereka menipu, melainkan mereka menipu diri mereka sendiri. Cuma mereka nggak sadar. Hati-hati. Allah tahu nggak sebenarnya? Tahu. Termasuk ada ayat selanjutnya itu, beberapa ayat di depannya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata apa? Kami beriman. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka menyepi, berkumpul bersama penggede-penggede mereka bilang apa? Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Sesungguhnya kami beserta kalian kok, para pemimpin, bos-bos itu. Dan kami cuma yastaziun. Kami hanya mempermainkan mereka orang-orang beriman. Padahal apa? Allah yastahziwihim. Allah yang memperolok-olok mereka. Jadi hati-hati kalau ada orang yang membohongi, sebenarnya dia membohongi diri sendiri. Ingat, Allah itu mengetahui segala hal. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. In tubdu, jika kalian menampakkan apa tadi? Lillahi ma fis samawati wa in tubdu ma fi anfusikum, jika kalian menyembunyikan menampakkan apa yang ada dalam diri kalian, aw tukhfuhu, atau kalian menyamarkan, menyembunyikan, yuhasibkum billah, pasti akan dihisab kalian itu oleh Allah. Allah Maha tahu. Ya, sekarang mungkin kita bisa bebas dari orang, dari manusia berbohong. Hukum di dunia bisa kita beli misalnya oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Tapi tidak demikian di akhirat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah, nakhtimu, kami kunci mati, ala afwahihim, atas mulut-mulut mereka. Yang bicara apa? Wa tukallimuna aydihim, dan berbicara kepada kami adalah tangan-tangan mereka. Tangan. Ya, mulut dikunci nih, tangan yang bicara. Wa tashhadu arjuluhum, yang akan menjadi saksi apa? Kaki mereka. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka kerjakan, mereka usahakan, mereka perbuat. Karena itu, ayo melalui hadis nomor 5 bab as-sidq ini kita berusaha jujur, ya. Jangan berdusta, jangan berbohong, karena Allah Maha tahu. Wallahu a'lam bissawab. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Waalaikumsalam. Baik. Tadi hadisnya la salata bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada salat ketika makan telah dihidangkan. Nah, ini berarti sempurnanya itu, bagusnya itu biar kita khusyuk, makan dulu kan gitu. Ya. Kemudian kemudian berkenaan dengan masalah
maghrib juga sama begitu. Nah, ada ungkapan menarik dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Ini dalam kitab Sahih Al-Bukhari juga ada. Ya. Min fiqhil mar'i, di antara ciri orang yang pandai dalam masalah agama, fiqh itu masalah agama, iqbaluhu ala hajatihi, dia lebih mendahulukan hajat kebutuhan pribadinya, hatta yuqbila ala solatihi, sehingga dia bisa mengerjakan solat ala solat itu dalam waqalbu farigun, dalam keadaan hatinya itu tidak memikirkan yang lain, artinya khusyuk. Itu lagi ada seorang namanya Nafi', ini murid sekaligus menantunya Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya mantu namanya Nafi'. Bilang begini, wa kana ibnu Umar, dan adalah Sayyidina Abdullah bin Umar, yud'u lahu ta'am, beliau suatu ketika dihidangkan makanan, wa tuqamus shalah, sementara salat sudah dikumandangkan, fala ya'tiha, tapi beliau tidak langsung datang ke itu masjid untuk sholat, hatta yafrugha, sehingga beliau menyelesaikan itu makanan. Ya. Wa innahu la yasma'u qira'atal imam, dan ketika makan beliau masih mendengar bacaan imam. Jadi di masjid, di luar sih nih Abdullah bin Umar. Ya, di masjid sedang sholat, ini sedang makan. Ya jangan juga suudzon yang di masjid, itu makan mulu. Iya kan kita nggak tahu apa yang terjadi pada pribadi orang itu. Kita jangan suudzon. Kemudian bagaimana ketika kita dalam berbuka? Nah, ini menjadi konsen pertanyaan tadi. Bagaimana kalau kita saat datang waktu berbuka? Ingat ada sebuah riwayat dalam Sahih Al-Bukhari, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra. Secara bahasa la yazalut teureun-eureun, maksudnya la yazalun nas, manusia senantiasa bi khairin, berada dalam kebaikan, ma ajjalul fitra, selama ia menyegerakan berbuka. Nah, terus bagaimana teknisnya? Teknisnya adalah bahwa kita dahulukan sholat, memang dahulukan dulu berbuka. Di mana ada riwayat begini, an Abi Atiyah, dari riwayat Atiyah, qala dakhaltu, qala aku, ya, aku pernah masuk, dakhaltu ana wa Masrukun, aku Abi Atiyah dan Masruk pernah datang, ala Aisyah, kepada Aisyah. Faqala laha, lantas Masruk berkata kepada Aisyah, ya, rajulani min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kilahuma la ya'lu 'anil khairi ahaduma yu'ajjilul maghriba wal iftar wal akharu yu'akhirul maghrib wal iftar. Ada dua orang sahabat Nabi, dua orang tersebut tidak sama dalam mengerjakan kebaikan. Yang satu ada yang mendahulukan mengerjakan sholat maghrib, dan yang satunya lagi apa? Yang satunya lagi mendahulukan berbuka. Yang satu ngeduluin sholat, yang satu ngeduluin buka. Kira-kira begitulah. Lalu apa kata Sayyidah Aisyah? Faqalat, Aisyah berkata, tentu ini apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Man, siapa orang yu'ajjilul maghriba wal iftar, siapa yang mendahulukan sholat maghrib, ya, wal iftar, dan setelah itu berbuka, siapa? Qala Abdullah. Kemudian Masruk berkata, itu Abdullah bin Mas'ud, di mana Abdullah bin Mas'ud sholat maghrib dulu baru buka. Ya, faqalat hakadza kana Rasulullah sallam yasna. Kemudian Aisyah bilang, seperti itu juga boleh
gitu. Karena Rasul juga pernah melakukan itu. Tapi umumnya adalah azan batalin, yang penting kuat kita untuk sholat maghrib. Begitu saja. Berarti kalau di zaman Nabi teguk air dan beberapa butir kurma. Ya kalau kita makan bukan itu makanan pokoknya. Kalau kita paling apa? Selain kurma, ya minimal kayak itu tuh buras, apa tadi? Gorengan. Ya yang penting bisa mengokohkan. Gitu. Dan beberapa kali yang saya alami ketika di Haramain, Makkah Madinah, itu sejam setengah menjelang maghrib sudah dibagikan, Pak. Dan luar biasanya beda dengan di kita. Kalau kita kan PPT, para pemburu takjil. Kalau di sono bukan. Justru orang yang mencari orang yang akan berbuka ditarik. Ditarik sama orang Turki, ditarik sama orang Yaman, ditarik sama orang Pakistan. Sini, Indonesia hina, kita sini, ditarik. Jadi berebut orang, bukan berebut makanan. Pengen nasi kapsa ya ke Yaman, pengen nasi yang ala Turki ya ke sini. Macam-macam. Dan ketika adzan berkumandang itu buka dulu. Cuma memang waktunya nggak lama. Ketika adzan berkumandang orang buka. Yang nggak tahu dia langsung makan nasi kapsa, nasi kayak kita kebuli, nasi mandi. Ya. Nggak nyampe 10 menit langsung qomat. Ya, sedangkan pelataran masjid juga dipakai untuk salat berjamaah. Sayang juga itu nggak selesai. Jadi bagusnya memang buat pembatal dulu. Takjil itu artinya menyegerakan. Kita sering diartikan takjil itu makanan. Ya padahal bisa saja takjil itu makanan untuk menyegerakan berbuka. Ala kadarnya. Ya makanya nggak salah juga yang dijual takjil itu ya kayak kita mah kolak, es buah, yang ringan-ringan saja dulu. Jangan dulu berat. Secara medis juga, secara fisik juga kaget perut kita kalau langsung yang berat-berat. Jadi begitu, Pak. Jadi kalau misalnya teknisnya ya sering dihidangkan, kita makan yang bisa untuk berbuka saja dulu. 1 cup air mineral, kemudian 3 butir kurma. Mau tambah dikit selama tidak memberatkan dan merepotkan. Ya beda lagi mungkin kalau di rumah biasa langsung makan ya silakan, itu pilihan. Yang Bapak tadi kan tanya di masjid, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kalau azan tetap dikumandangkan ya. Jadi kalau azan tetap dikumandangkan gitu ya. Mangga. Benar nanti bisa lagi nih. Kita bicara tadi ya. Kita misalkan puasa dan maghrib berbuka puasa. Minum, nah ada lagi juga langsung rokok, saya rokok makruh, Pak. Itu gimana? Iya. Kalau itu pilihan masing-masing lah gitu ya. Kalau itu pilihan masing-masing. Iya. Ada yang berdalih ya kalau enggak ini saya asem daripada saya sholat nggak khusyuk. Itu kan alasan masing-masing lah. Kalau itu, walaupun saya tidak merokok, ya saya juga menghargai orang yang seperti itu. Ya, dibiasakan saja sebenarnya. Ya, ada yang bercandain, Pak, coba tuh buka teh jangan pakai rokok, pakai korma. Sudah mah dicoba, tapi tak hurung-hurung atau korma makin sana mah. Nah, itu kembali kepada yang bersangkutan lah, Pak ya. Ya, mudah-mudahan sih ya harapannya dalam waktu Ramadan ada terapi untuk mengurangi minimalnya kan, kira-kira begitulah. Itu teknis lagi kembali kepada masing-masing pribadinya ya gitu ya. Syukur-syukur tadi kata Pak Didin ya tahan tuh dulu gitu kan, bisa berkurang dari sekian bungkus menjadi berkurang. Itu kan terapi dan teknis saja ya. Itu saja mungkin, semoga ada manfaat dan barokahnya. Astagfirullahaladzim ya maulana ya ma'budi karim ya Allah ya mujibas sa'ilin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amil ibdali. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina faqih ahlana qarabatil lana fi dinina ma'al qatri unta wa dzakar rabbi wafiqna wafiqum lima tartadi qawlun fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa khillat ya ulama nahdha bil khairi nukfa kulla syarr rabbana waslih lana kulla syu'un wa qir rabbir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla diyun qabla ayatiyana rusulan manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi takshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'alal al-kirami syurafa wa 'ala sahbil masabihil gharar. Allahumma adina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaf amrak wa la taj'alna mimman khalaf amrak wa hasbunallahu ni'mal wakeel la haula la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan, yang benar mutlak dari Allah, yang salah tentu dari kekhilafan al-fakir. Allah al-muwaffiq ila qomit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.